Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah allazi anzala sakinah fi qulubil mu'minin liyazdadu imana ma'a imanihim. Huwa allazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu ala dini kullih wa kafa billahi shahida. Inna Allah wal malaikati yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Salawat serta salam semoga tercurah kepada seluruh umat Islam di dunia. Seluruh umat Islam yang ada di dunia, ya, doa keselamatan sebagaimana Allah telah mencurahkan, ya, salawat serta salamnya kepada junjungan kita Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Ya, terkait dengan jin, ya, ayat yang terakhir ada yang memperbincangkan di media, ya, walaupun nggak begitu booming, ya, tapi ini butuh kita mengambil keterangan yang benar di dalam Al-Quran, ya. Ya, sebelumnya Ane mau paparkan, ya, pikiran-pikiran publik yang terkait dengan jin, ya. Jadi kalau di masyarakat itu antara jin, genderuwo, kuntilanak, ya, Nyi Roro Kidul, setan segala macam, kemudian kesininya jadi ada makhluk-makhluk astral ada. Nah, inilah negeri kita, ya. Jadi karena kita mengada-adakan sesuatu yang tidak ada, inklusif meniadakan sesuatu yang sesungguhnya ada, ya. Jadi bukan kaleng-kaleng itu, ya, bukan hal yang enteng. Itu menjadi tutupan di kepala kita, ya, untuk berpikir rasional, menjadi hijab, ya. Jadi hendaknya gitu, kalau kita mau percaya sesuatu ditanyakan dalilnya, mana sih ayat tentang genderuwo, mana ayat tentang kolor hijau misalkan, mana ayat tentang kuntilanak, mana ayat tentang astral segala macam. Ternyata itu nggak ada, ya, tidak ada. Itu buatan Yahudi yang disebar ke seluruh dunia, ya, tidak ada itu. Nah, mulai dari situ kemudian karena yang tidak ada itu terus-terusan, ya, hidup di tengah masyarakat, ya, komunitas sosial, ya, jadi turun-temurun, jadi obrolan sehari-hari. Kemudian wayang juga kan, itu ikut menyumbang mistisme, ya, dari animisme, dari dinamisme. Katanya jin itu mancala putra, mancala putri. Jadi ada katanya di sekitar kita, cuman nggak terlihat. Nah, ini nih, kita udah dibohongin hal yang seperti itu. Yang ada di sekitar kita tidak terlihat tuh angin saja, udara, ya, molekul udara. Jadi kalau mancala putra, mancala putri masih dipegang, waduh, rusak kita, ya. Kalau mancala putra, mancala putri pasti tengah-tengahnya nggak, kalau nggak mancala banci, ya mancala bencong, ya, gitu. Nah, ini sangat ditekankan oleh kitab suci Al-Quran. Jangan kita percaya mistik, ya. Jangan kita percaya. Ini tanda sayangnya Allah ke kita, supaya kita memberdayakan rasio kita, ya, nalar kita, pikiran sehat kita, gitu kan. Jadi sistem analisis kita ini kita tertutup dengan hal-hal mistik, berhenti kita, ya. Kalau mau berfantasi itu ya hal-hal yang keduniaan, seperti kita berfantasi tentang usaha kedepannya seperti apa. Kalau arsitek itu berpikir tentang bangunan yang hebat seperti apa, kita berfantasi di situ, ya, yang realistis, yang sesuai dengan profesi kita, ya. Kita bisa membayangkan kesuksesan seperti apa dengan tahap-tahap nanti, itu, ya. Nah, jadi ada sebagian, ya, kecil mungkin ada polemik siapa tuh
namanya meme apa, meme meme kece katanya ya, meme kece. Dia mengutip ayat Al-Quran gitu, mengutip ayat Al-Quran. Auzubillahi minasyaitonirrajim ya, Al-Jin surat 72 ayat ke 19 ya. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anna kunna naq'udu minha maqa'idan lis-sam'i faman yastami'il wa yastami'il ana yajid lahu shihaban rasada. Bukan yang itu, nanti yang itu buat penjelasan yang ini ya. 17-19. Wa annahu lamma qama ibadullah bad'uhu kadu yakununa alaihi libada. Wa annahu lamma, dan bahwasannya ketika qama ibadullah bad'uhu yad'uhu kadu yakunu alaihi libada ya. Wa annahu lamma, dan bahwasannya ketika qama abdullahu yad'uhu, hamba Allah berdiri menyembahnya ya. Hamba Allah ya, Nabi Muhammad berdiri menyembahnya, sholat ritual. Ini dijaharkan karena di masjid ya, karena ayat sebelumnya bicara tentang masjid. Kadu yakununa, mereka jin-jin itu alaihi libada, berdesakan mengerumuninya. Nah ini, jadi kita tuh selalu terjebak dengan hal-hal sehari-hari ya, berkerumun seperti ibu-ibu ngerumpi berkerumun, anak muda nongkrong berkerumun. Nah ini pengertian berkerumunnya harus diperbaiki. Padahal zaman ini hari zaman teknologi ya, di WA juga kita berkerumun ya, di Facebook kita berkerumun, nonton Muhammad Ali dulu ya berkerumun, nonton Mike Tyson berkerumun, jarak jauh. Harus ingat, sesungguhnya ayat ini mendorong manusia ya, menginformasikan. Jika kita pikir jangan mistik, harusnya berpikir kok bisa, padahal jin itu posisinya jauh di tata surya lain. Langsung aja ya, ada di tata surya lain, dia punya tempat. Karena ada ayat innahu yarakum wa huwa qabiluhu, sesungguhnya mereka yarakum wa qabiluhu, melihat kamu dan kaumnya dan pengikutnya, haitsu, di satu tempat, la tarawnahum, yang kamu tidak bisa melihat mereka. Ulangi, innahu, sesungguhnya mereka, yarakum huwa wa qabiluhu haitsu, huwa wa qabiluhu haitsu ya, melihat kamu dan kaumnya dan pengikutnya, haitsu, di suatu tempat, la tarawnahum, yang kamu tidak bisa melihat mereka. Tuh ya. Jadi jin itu posisinya ada di bumi lain, di tata surya lain, di planet lain ya, karena bumi itu kan disebutnya al-ma'wa, tempat tinggal. Bumi ini tempat tinggal manusia, jadi nggak ada jin ya, nggak ada jin di bumi ini, nggak ada jin, adanya di bumi lain, di tata surya lain ya. Jadi jika kita mau berpikir ya, menganalisis ayat Al-Quran, satu Al-Quran bicara tentang berkerumun, tapi kerumunnya kita kerumun klasik ya, kerumunnya kerumun primitif, orang bakar-bakar ikan, orang bakar-bakar kambing zaman primitif, itu kan berkerumun. Nah, berkerumun kita berkerumun primitif ya. Padahal Al-Quran mengajarkan 1442 tahun yang lalu, arti berkerumun itu seperti apa. Harusnya bertanya, kok bisa? Ya, kok bisa jin
begitu jauh di tata surya lain, ya, di bumi lain, ya, di tempat tinggal yang lain, al-ma'wa, tempat tinggal. Jadi pakar bicara, ya, di satu galaksi ini ada 10.000 planet yang mirip bumi. Artinya di situ ada makhluk yang menempatinya. Setengahnya itu jin isinya, ya. Jadi seperti bangsa kita manusia, bersuku-suku, berbangsa-bangsa. Kita manusia, jin juga sama seperti itu. Innahu, sesungguhnya mereka, yarokum huwa wa qabiluhu haitsu, melihat kamu dan kaumnya dan pengikutnya, haitsu, di suatu tempat, la tarawnahum, yang kamu tidak bisa melihat mereka. Nah, jadi teknologi televisi, ya, teknologi televisi, penglihatan, pendengaran jarak jauh, jin di sini sudah begitu maju, ya, melebihi manusia, ya, karena mereka bisa melihat kita, itu konteks teknologi, tapi kita nggak bisa melihat mereka. Baru Hubble yang berusaha mencari-cari planet-planet yang ada kehidupan, dan itu belum ketemu, masih ada. Paling juga ada tanda-tanda segala macam, ya. Pakar meneliti seperti itu. Nah, jadi gitulah kita beranalogi, ya. Jadi dulu Soekarno Hatta, dia mengumumkan teks proklamasi, ya, yang waktu itu rakyat Indonesia menunggu-nunggu kemerdekaan. Nah, kemudian dibacakanlah teks proklamasi. Kami bangsa Indonesia menyatakan kemerdekaan Republik Indonesia. Hal-hal yang terkait dengan kemerdekaan, ya, telah diurus gimana tuh, dengan seksama. Jakarta 1945, Soekarno Hatta. Bayangkan, ya, seluruh bangsa Indonesia tidak berkumpul di sekitar Soekarno, kan? Tidak. Di daerah dia berkerumun, dia mendengar. Setiap tetangganya yang punya radio, orang ngumpul, berkerumun, mendengar teks proklamasi. Itulah analoginya, ya. Begitu analoginya. Nah, jadi berhentilah, ya, negeri ini kok suka banget sama setan. Suka banget kok bisa percaya kepada hal-hal yang sesungguhnya tidak ada. Betul kata orang, ya, sesuatu yang terus diucapkan, dibicarakan, yang diopinikan, yang seolah-olah benar, yang tidak ada itu seolah-olah benar menjadi ada. Padahal kita harus punya sandaran dalil Al-Quran, ya. Jadi kalau sesuatu yang tidak ada dalilnya dalam Al-Quran, ya itu tolak saja, ya. Jadi Quran juga udah bilang, kamu dihantui rasa takut kamu sendiri karena kamu telah musyrik, ya, mengada-adakan yang tidak ada, inklusif, otomatis meniadakan yang sesungguhnya ada. Jadi Allah menyuruh kita percaya kepada hal-hal yang ada, ya, yang absolut, gitu kan. Allah, malaikat, Rasul, kitab, surga, neraka, kan gitu. Itu hal-hal yang ada, yang gaib. Tapi ternyata kita percaya kepada hal-hal yang sesungguhnya tidak ada. Takutlah kita, karena kita percaya kepada sesuatu yang sesungguhnya tidak ada, gitu, ya. Nah, kemudian ini untuk tambahan keterangan, ya. Kita juga belajar, kan, dulu katanya jin juga ikut membangun istana Sulaiman. Itu kan buktinya ada di Quran. Ya, betul itu. Jadi begini, dulu sebelum Nabi Muhammad, ya, jadi pasca sebelum Nabi Muhammad, dari Adam sampai Isa, itu mungkin ada, ya. Tapi pas Nabi Muhammad itu tidak ada di bumi ini, tidak ada jin itu. Tapi adanya di bumi lain. Mana ininya, keterangannya. Jadi
Auzubillahi minasyaitonirrajim. Ini ya, coba perhatikan ini ayat ya. Di surat 72 ya. Jin. Wa anna lamasna as-samaa'a fawajadnaha muli'at harsan syadida wa suhuba. Nah itu ya. Wa anna, dan sesungguhnya jin, lamasna sama'a, telah mencoba mengetahui rahasia langit. Fawajadnaha, maka kami mendapati muliat harasan syadida, penuh dengan penjagaan yang kuat, wasyuhuba, dan panah-panah api. Jadi sekarang tidak bisa ya. Ini dijelaskan kenapa sekarang tidak bisa. Wa anna kunna naq'udu, dan sesungguhnya dahulu dapat mendudukinya. Jadi kalau dulu bisa ya. Minha maq'ida lis-sab'i, beberapa tempat di langit itu ya. Di langit itu maksudnya di bumi ini, di dunia ini. Langit itu untuk mencuri-curi dengar berita-beritanya. Faman yastami'i, tetapi sekarang siapapun mencoba mencuri-curi dengar seperti dulu ya. Faman yastami'il ana yajid lahu shihabar rasada, pasti akan menjumpai panah-panah api yang mengintai untuk membakar. Jadi nah ini ayat jelas ya. Jadi sekarang ini jin itu tidak bisa masuk ke bumi ini karena ada atmosfer yang menjaganya. Walaqad zayyana sama'a dunya bimasabih wa ja'alnaha rujuman lisyayatin. Walaqad zayyana, sesungguhnya aku perlengkapi, aku hiasi. Perhiasan itu perlengkapan. Aku hiasi. Ya, walaqad zayyana sama'a dunya bimasabih, dengan masabih, misbah-misbah, lampu-lampu, ionosfer ya, partikel listrik ya, bermuatan jutaan megawatt ya. Walaqad zayyana sama'a dunya bimasabih wa ja'alnaha, dan aku fungsikan rujuman lisyayatin, untuk mengusir setan. Artinya setan dari kalangan jin, minal jinnati wan nas ya. Kalau setan manusia itu balatak ya. Ya. Kalau setan manusia itu banyak ya, orang-orang yang mengajak kepada hal-hal yang melanggar aturan Allah, itu setan ya. Jadi setan itu sikap mental. Jadi bangsa jin dan manusia ada setan. Jelas ya. Nah, kita bacakan sekali lagi ya. Jadi ayatnya ini jadi sandaran. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Wa anna lamasna samaa'a fawajadnaha muli'at harasan syadida wa syuhuba wa anna kunna naq'udu minha maqa'ida lis-sab'i faman yastami'il ana yajid lahu shihabar rasada ya. Wa anna, dan sesungguhnya jin itu lamasna sama'a, telah mencoba mengetahui rahasia langit ya, mengetahui rahasia langit bumi ini. Fawajadnaha, maka kami mendapati muli'at harasan syadida, penuh dengan penjagaan yang kuat, wasyuhuba, dan panah-panah api. Wa anna kunna naq'udu, dan sesungguhnya dahulu dapat menduduki ya. Ini ya, jadi kalau dulu bisa ya, sebelum nubuah Muhammad Rasulullah. Minha maqa'idal lis-sab'i, beberapa tempat di langit itu untuk mencuri dengar berita-berita tentang manusia. Wa man yastami'i, tetapi sekarang siapapun yang mencoba mencuri-curi dengar seperti dahulu ya, wastami'il ana yajid lahu shihabar rasada, pasti akan menjumpai panah-panah api yang mengintai untuk membakar. Jadi setan dari jin itu nggak bisa masuk
bumi manusia, dia punya bumi tersendiri, ya. Walaqad zayyana sama'a dunya bimasabih wa ja'alnaha rujuman lisyayatin. Ya, walaqad sungguh zayyana aku perlengkapi sama dunia, langit bumi ini, bimasabih dengan masabih. Masabih itu misbah-misbah, ya, lampu-lampu. Jadi lapisan atmosfer yang paling luar yang bermuatan ion, ya, listrik. Wajalna, dan kami fungsikan, kata Allah, rujuman lisyayatin, untuk mengusir setan dari kalangan jin, gitu ya. Kan kalau setan manusia ada di bumi ini, ya. Cukup, ya. Jadi janganlah kita percaya kepada hal-hal yang di luar kitab suci. Nah, kemudian yang memek kece itu nggak bisa dia membaca Al-Quran karena pikirannya belum suci, akidahnya belum bersih, masih tercampur hal-hal mistik. Jadi pas dia baca 72 ayat 19 itu, ya, kemudian di situ ada keterangan Nabi Muhammad seolah-olah dikerumuni. Itu bukan kerumunnya, bukan kerumun zaman primitif, ya. Orang bakar ikan, bakar kambing, ngumpul-ngumpul, ya. Tidak seperti itu. Kita juga udah dikasih pembelajaran lewat teknologi, ya, lewat teknologi seperti WA kita berkerumun, kemudian Facebook kita berkerumun, ke belakangnya kita nonton Mike Tyson berkerumun, nonton Muhammad Ali berkerumun. Tadi dicontohkan bagaimana berkerumunnya kita mendengar tentang teks proklamasi yang sudah lama, sekian lama kita dijajah untuk merdeka, lepas dari kemerdekaan. Kita berkerumun mendengar teks proklamasi, gitu ya. Barakallahu li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.